Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih di Kepoin Kasus. Pertanyaannya sekarang ini, apakah Kapolri harus mundur? Ya, mungkin pertanyaan itu akan disampaikan oleh anggota DPR. Besok ini ada RDP antara Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri. Mungkin saja besok akan ada desakan kepada Kapolri untuk mundur dengan alasan-alasan yang tentu saja ada kaitannya dengan kapasitas seorang Kapolri, kredibilitas seorang Kapolri terkait dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang diotaki atau didalangi oleh seorang oknum Kadif Propam Polri yang notabene adalah bawahan dari Kapolri sendiri. Kemungkinan besar pertanyaan yang akan diajukan oleh para anggota DPR atau para anggota Komisi 3 DPR RI tersebut berangkat dari Ferdy Sambo yang pada hari atau pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu atau setelah terjadinya penembakan terhadap Brigadir J, ternyata Ferdy Sambo pada malam harinya telah melapor ke Kapolri berkaitan dengan kejadian yang pada waktu itu adalah kejadian sebagaimana rekayasa dari seorang Ferdy Sambo. Itulah yang dilaporkan oleh Ferdy Sambo kepada Kapolri mengenai adanya tembak-menembak antara dua orang ajudan Ferdy Sambo di rumah dinasnya itu. Jadi sejak tanggal 8 Juli tersebut, Kapolri sendiri sudah mengetahui adanya seorang anggota polisi yaitu Brigadir J yang meninggal dunia karena tertembak oleh seorang polisi juga. Artinya pada hari itu Kapolri sudah mengetahui kejadian tersebut. Walaupun pada saat itu kejadian tersebut sebagaimana cerita atau laporan yang disampaikan oleh Ferdy Sambo. Intinya, pada hari itu Kapolri sudah mengetahui ada anggotanya yang mati tertembak oleh sesama anggota polisi juga. Jadi kemungkinan besar Kapolri akan dicecar pertanyaan tentang apa instruksi dari Kapolri sendiri kepada bawahannya. Baik itu mungkin kepada Ferdy Sambo sendiri yang sebagai Kadif Propam Polri maupun bawahannya yang lain seperti mungkin Kabareskrim atau bagian lainnya. Apa instruksi dari Kapolri kepada bawahannya setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut? Ya karena seorang Kapolri tentu saja sangat membutuhkan informasi yang valid yang tentu tidak hanya berasal dari seorang Ferdy Sambo atau sekurang-kurangnya Kapolri menanyakan kepada Kadif Propam tersebut atau Ferdy Sambo apa saja yang sudah dilakukan setelah terjadinya peristiwa tersebut. Dan mungkin saja Ferdy Sambo pada waktu itu menceritakan apa yang dilakukannya, mulai dari mungkin bagaimana Ferdy Sambo memerintahkan para anggotanya atau bawahannya untuk melaksanakan segala yang diperlukan di TKP pada waktu itu. Kemungkinan besar Ferdy Sambo sudah menyampaikan detailnya kepada Kapolri, walaupun mungkin ada hal-hal yang disembunyikan oleh Ferdy Sambo karena mungkin tidak sesuai SOP atau melanggar kode etik dan sebagainya. Kemudian Kapolri sendiri punya banyak penasihat ahli. Kemungkinan besar Kapolri sendiri sudah meminta atau menghubungi para penasihat ahli tersebut untuk mendapatkan masukan berupa saran dan pertimbangan. Kalau kita baca peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kapolri waktu itu Tito Karnavian, pasal 2, penasihat ahli Kapolri berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Pasal 3 ayat 1, penasihat ahli Kapolri bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolri sesuai dengan penugasan Kapolri dan bukan merupakan bidang tugas dan wewenang unsur-unsur organisasi Polri. Kemudian ada salah seorang penasihat ahli Kapolri yang bernama Fahmi Alamsyah yang kemudian diduga terlibat dalam skenario atau penyusunan rilis yang kemudian itulah yang menjadi bahan penyampaian baik itu dari Kapolres, kemudian ada juga dari
Kompolnas, dan seterusnya menjadi sumber berita oleh media massa pada waktu itu. Nah, itu juga kemungkinan besar akan dipertanyakan oleh para anggota Komisi 3 mengenai seorang penasihat ahli Kapolri yang bernama Fahmi Alamsyah yang mungkin saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Yang akan menjadi pertanyaan besar, kemungkinan besarnya adalah Kapolri sudah mengetahui adanya kejadian pada tanggal 8, tetapi baru diumumkan pada tanggal 11 Juli. Sehingga itu akan menjadi pertanyaan kepada Kapolri. Apa yang dilakukan oleh Kapolri atau kepolisian atau Polri waktu itu antara tanggal 8 sampai tanggal 11? Ya tentunya kita menunggu saja apa jawaban Kapolri. Yang jelas jawaban Kapolri terhadap apa yang terjadi, apa yang diketahui, apa yang diperintahkan, apa yang dilakukan akan berpengaruh terhadap pendapat dari para anggota Komisi 3 yang kemudian bisa saja akan berbuntut tuntutan untuk mengundurkan diri atau dan lain sebagainya. Ya begitulah kira-kira.